Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Izin merekam pertemuan kita yang keempat pada malam hari ini dalam tema pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa modul, baik yang pertama bagaimana nanti refleksi ya, bagaimana kita sebagai pendidik cara menerapkan refleksi setelah pembelajaran. Setelah itu kita melaksanakan juga sudah mengidentifikasi aset-aset yang sudah ada yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran PJP khususnya, baik nanti beberapa dari 7 aset tersebut, baik dari aset fisik, aset lingkungan juga, aset politik dan sebagainya, baik termasuk aset finansial juga kayak. Jadi bagaimana nanti kita sebagai guru PJOK bisa menerapkannya di kehidupan agar kita bisa mengetahui tentang apa sih manfaat dari aset tersebut. Nah, setelah itu kita akan mempelajari pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin pembelajaran ini sudah sering kakak dengar di dalam pembelajaran khususnya di dalam kurikulum Merdeka yang biasanya ada sih apa sih diferensiasi tersebut. Nah, nanti pada pembelajaran pada malam hari ini kita akan bersama-sama menggali apa yang harus dilaksanakan pendidik atau guru PJOK dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas kita. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Kak Ahmadi, Abang senior izin memimpin berdoa kita Kak ya. Izin Kak. Ya dipersilakan Kak Ahmadi untuk memimpin berdoa kita sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini biar sama-sama kita dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Lanjut, Pak. Terima kasih atas pimpinan doanya dari Kak Ahmadi. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan selama ini diberikan kecepatan agar dijabah Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang bagi beragama muslim. Semoga nanti juga pembelajaran kita berjalan dengan lancar, dengan sukses sesuai dengan target 2 jam pembelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih, izin share screen untuk memulai kita ya. Mungkin lagi jari. Sudah terlihat Kak, izin. Belum Kak, sudah Kak. Oke, alhamdulillah kalau sudah terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini di modul 1.3 kita akan bersama-sama melaksanakan
pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Dalam kurung bagaimana kita akan bersama-sama menguatkan pemahaman kita, bagaimana nanti ini kayak bukan ya, berpusat pada peserta didik. Oh iya, berpusat pada peserta didik. Ya. Masih bersama Ulun, izinkan Ulun Hafid Ansari membersamai dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti biasa, kesepakatan bersama yang pertama yaitu kita menyalakan kamera bagi yang jaringannya bagus, bagi yang sinyalnya atau internetnya di tempat lokasi kita Zoom masih bagus, dipersilakan untuk kakak-kakak untuk menyalakan kameranya. Setelah itu yang kedua, mematikan mikrofon apabila tidak dalam kondisi bertanya atau menjawab pertanyaan yang diberikan. Setelah itu yang ketiga, kita bisa berhadir, yang ulun harapkan kita bisa berhadir seutuhnya dalam pembelajaran PJOK ini, khususnya dalam 2 jam pembelajaran yang sudah dibatasi waktunya, bagaimana nanti kita akan mempelajari pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka ini, Kak, ya, khususnya dalam penerapannya dalam pembelajaran PJOK. Yang keempat, yaitu kita bisa bersama-sama menghargai waktu bersama, Kak. Setelah itu yang kelima, memaksimalkan fitur chat, komentar, atau Jamboard, nanti kita bisa sama-sama nanti atau Google Doc, sama-sama kita akan bisa mempelajarinya. Setelah itu yang keenam, raise hand sebelum bertanya. Kalau ada kakak-kakak yang ingin bertanya, seperti biasa dipersilakan untuk raise hand. Setelah itu yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar, akan tetapi kita tetap selalu standby, berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan pembelajaran pada malam hari ini. Next, tujuan sesi pada modul 1.3 kali ini adalah kakak-kakak diharapkan mampu, 1, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, bagaimana nanti kakak akan memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Jadi nanti kan kita akan mempelajari bagaimana nanti kakak-kakak memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani atau bakatnya, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya masing-masing. Setelah itu yang ketiga yaitu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Jadi kita akan bersama-sama di yang sesi ketiga akan menganalisis studi kasus pada kegiatan pembelajaran PJOK khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Agenda pada pertemuan kali ini pun terdapat 4, yaitu yang pertama melakukan role play pembelajaran PJOK, roda game atau bagaimana nanti kita akan melaksanakannya. Setelah itu yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Nanti kita akan pelajari bersama-sama yang kedua ini. Setelah itu yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai dengan usianya masing-masing. Nanti kita akan mengetahui tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai dengan usianya, baik dari SD, SMP, maupun dengan SMA. Yang keempat, yaitu menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Itu ada 4 agenda yang nanti akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini, Kak, ya. Next, slide kelima, yaitu agenda kita pun ada dalam 2 jam pembelajaran, yaitu kurang lebih 90 menit. Yang dimana 5 menit pertama yaitu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, menerapkan pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan.
Dan 30 menit berikutnya adalah kita akan melaksanakan aktivitas yang pertama, yaitu role play, bermain peran. Nah, kita akan bersama-sama pada malam hari ini, izin kakak kita akan bermain peran, bagaimana nanti kakak akan menjadi guru maupun nanti akan menjadi murid. Next, kita akan melaksanakannya di slide berikutnya. Setelah itu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik khususnya Kak ya, bagaimana nanti kita akan bermain peran yang sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi atau berpusat kepada peserta didik. Setelah itu 15 menit berikutnya kita akan menuliskan peran guru dan peran peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard atau di kolom komentar. Kita maksimalkan fitur chat kita di kolom komentar Kak ya. Kalau Jamboard rasanya langsung harus diunduh atau di-download dulu aplikasinya kalau di handphone. Pembelajaran SCL ini yaitu Student Center Learning atau murid ya. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sama aja insya Allah. Setelah itu 10 menit berikutnya dalam aktivitas yang kedua, kita akan bersama-sama akan menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenis usia. Jadi nanti kita akan mengetahui sih bagaimana perkembangan karakteristik dari berbagai usia, mungkin dari yang usia 2 tahun sampai dengan nanti next sampai ke dewasa. 10 menit berikutnya kita akan mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak tersebut. Jadi kita akan mengetahui atau akan mempelajari akan mencocokkan juga karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak tersebut. Apakah cocok atau tidak. Setelah itu 15 menit berikutnya dalam aktivitas ketiga, kita akan menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Yang kelima, kita akan menutup atau refleksi serta foto bersama nanti di akhir pembelajaran atau kita akan membuka LMS untuk bersama-sama mengetahui modul 1.3 yang kita akan pelajari. Jadi seperti yang biasa pada pembelajaran mandiri ini, kita diwajibkan untuk setiap waktu atau setiap hari kita akan membuka kalender kita mengetahui asinkronus, yaitu belajar mandiri Kak, namanya asinkronus atau belajar mandiri. Dulu kita di situ akan menjawab dari pendahuluan, elaborasi. Setelah itu nanti setelah kita mengelaborasi semua yang modul 1.3 misalkan berdiferensiasi ini, pada akhir modul kita akan biasanya akan memberikan penguatan Kak, yaitu dengan Zoom ini kita berikan penguatan dalam Zoom ini. Setelah itu pada besoknya biasanya kita akan melakukan refleksi apa saja yang sudah kita pelajari di modul tersebut. Jadi kemungkinan ada tugas lagi Kak ya di akhir, nanti kita buka bersama-sama, kita sempatkan waktunya untuk mengetahui apa sih tugas yang akan dilaksanakan di modul 1.3. Kemungkinan due-date-nya besok Kak. Izin mohon maaf. Soalnya Kak Ulun yakin kalau bagian kakak-kakak semua itu bisa aja Kak ya. Kakak-kakak hebat, insya Allah banyak aja referensi-referensi yang ada di internet. Kalau belum mendapat bisa aja via chat pribadi secara Ulun Kak, chat pribadi baik dari yang elaborasi maupun nanti yang refleksi. Apa sih bagaimana Kak ada referensi gitu, atau chat pribadi Ulun untuk mengetahui referensi bagaimana sih tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Insya Allah nanti kalau Ulun kada orang maksimal, insya Allah pasti Ulun bantu Kak. Oke, dalam pembelajaran pertama pada agenda ini, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Di sini izin kakak-kakak, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu? Dipersilakan kepada kakak yang mengetahuinya untuk bisa resen Kak. Kalau bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin kakak-kakak yakin Ulun
khususnya yang guru PJOK pernah sih melakukannya, akan tetapi mungkin maksudnya itu tidak secara langsung. Mungkin Kakak bisa menjelaskan bagaimana sih praktek atau boleh di chat, di kolom chat ditulis, ulun berikan waktu kurang lebih 2 menit, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, atau boleh yang mewakili Kak, untuk menuliskan ya, sejauh mana Kakak ketahui tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut. Kalau begitu, ulun izin stop share, ulun membuka modul 1.3 Kak ya. Bagaimana nanti kita akan mempelajari, izin Kak ya, lanjut stop share, ulun izin membuka. Ini ada Kak ya. Ini untuk modulnya terlihat Kak atau belum? Terlihat Kak ya. Nah, di sini kita akan bersama-sama Kak ya mempelajari tentang seperti yang ulun share sebelumnya untuk dipelajari. Di situ kita akan mempelajari di modul 1.3 yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di situ tentunya apa sih pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut. Izin share. Tentu saja pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut itu biasanya disebut juga pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu bagaimana usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu atau peserta didik. Di sini di glosarium tersebut ada berbagai macam diferensiasi. Biasanya kalau berdiferensiasi tersebut terbagi menjadi 3 Kak. Ada yang berdiferensiasi konten, produk, dan proses. Yang ulun bisa jelaskan di sini sesuai dengan apa yang dituliskan. Diferensiasi konten biasanya apa yang kita ajarkan kepada peserta didik. Konten merupakan materi bahan ajar, dan materi belajar dapat berupa pengetahuan, konsep, atau keterampilan yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan standar kurikulum. Jadi diferensiasi konten ini merupakan materi atau bahan ajar untuk belajar dapat berupa pengetahuan, konsep, atau keterampilan gerak yang harus dikuasai peserta didik. Setelah itu diferensiasi produk, yaitu cara peserta didik menunjukkan apa yang telah mereka ketahui atau apa yang mereka pahami dan mampu melakukan selama periode pembelajaran tertentu. Merupakan hasilnya Kak ya, untuk menunjukkan apa yang telah mereka ketahui. Jadi misalkan mengolah sesuatu itu mereka sudah dapat menampilkan produknya itu misalkan dengan cara kerja kelompok, misalkan melakukan dribbling atau misalkan shooting. Jadi mereka akan secara langsung bisa kayak menghasilkan, atau misalkan produknya bisa berupa praktek langsung atau dengan menggambar atau dengan menulis sesuai dengan karakteristik anak yang mereka mampu Kak ya.
Diferensi proses yaitu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik. Misalkan proses sebelumnya masih belum sama sekali tidak bisa. Setelah kita latih, terdapat proses ini mereka sudah lumayan bisa. Misalkan ada kemajuan 20% dari keahliannya. Jadi itu merupakan diferensiasi proses. Setelah itu ada intertask, yaitu merujuk pada aktivitas yang dilakukan dalam tugas atau yang berbedaan yang guru menyediakan beberapa tugas gerak yang berbeda yang level kualitasnya sama untuk dipilih oleh anak berdasarkan minat dan kegemaran anak. Jadi di sini misalkan dalam guru PJOK menyediakan beberapa tugas yang berbeda yang level kesulitannya sama. Setelah itu anak bisa memilih, Kak, itu termasuk dalam intertask. Setelah itu ada inter yang masuk, dan intra itu biasanya di luar intratask, yaitu menunjuk pada aktivitas yang dilakukan dalam tugas yang sama, yaitu konten yang sama dalam kurung satu gerakan dibeda-bedakan menjadi beberapa subgerakan berdasarkan tingkat kesulitannya atau berdasarkan konsep gerak. Di situ dalam interaksi ini ada yang konsep gerak tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan yang digunakan. Nah, nanti ada konsep tubuh. Misalkan tubuh mana yang nanti akan digerakkan. Ini misalkan kepala. Kalau menendang bola otomatis kaki yang lebih dominan, berarti konsep tubuhnya adalah bagian kaki. Dalam permainan bola misalkan masuk dalam ruangnya misalkan lapangan sepak bola. Nah, itu ruangan itu termasuk lapangan bola ruangnya, kayak usahanya itu masuk ke dalam bagaimana anak tersebut atau peserta didik itu berusaha semaksimal mungkin, misalkan gigih, tekun, disiplin, konsentrasi gitu, Kak, ya. Setelah itu ada keterhubungan apa? Antara misalkan ada yang bagian luar, ada keterhubungan antara pelatih dan peserta didik, atau guru dan peserta didik, atau keterhubungan misalkan ada medali yang diperjuangkan, atau ada hadiah yang nanti akan didapatkan, atau hukuman yang akan dihindari. Itu masuk dalam keterhubungan dari suatu gerakan tersebut, Kak. Setelah itu, next, dalam glosarium itu ada juga yang kita akan pelajari secara umumnya, yaitu Student Centered Learning atau SCL, di mana yang dimaksud SCL tersebut yaitu suatu model metode pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Jadi peserta didik adalah sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Peserta didik akan mengembangkan minat, motivasi, kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri sesuai dengan jenjangnya masing-masing, Kak, ya. Nah, di mana di SCL tersebut, bagaimana nanti menerapkannya? Tentu saja di sini ada 3 macam yang di modul tersebut, ada student choice, ownership, dan choice. Choice ini misalkan ada pilihan, peluang yang diberikan kepada peserta didik untuk memilih kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Bagaimana nanti menerapkan pembelajaran SCL tersebut? Tentu saja kita akan melaksanakan student choice, memberikan pilihan kepada peserta didik agar nanti mereka akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran. Misalkan kita pemanasannya apa ini, lari di tempat kah atau estafet? Misalkan itu estafet, katanya estafet berarti kita pemanasannya dulu lari estafet misalkan, atau lari keliling lapangan, atau lari di tempat. Sama kan jenis pemanasan awalnya. Nah, kita berikan pilihan kepada peserta didik, yaitu student choice. Setelah itu mereka memilih, otomatis insya Allah dengan cara mereka memilih pilihannya sendiri, otomatis insya Allah akan jadi insya Allah peserta didik tersebut akan bersungguh-sungguh melakukannya. Setelah itu dengan yang kedua yaitu student ownership, rasa keterhubungan atau rasa keterlibatan aktif dan investasi pribadi seseorang dalam proses belajar. Jadi bagaimana bisa kita akan menghadirkan bagaimana keterhubungan atau kepemilikan atau keterlibatan aktif peserta didik dalam suatu pembelajaran tersebut. Misalkan PJOK, mereka saling berhubungan atau keterlibatan aktifnya itu atau merasa memilikinya itu, oh ini PJOK, kita sama-sama yang
menginginkan atau menentukan pembelajaran itu mereka merasa memiliki, atau misalkan ada benda mereka yang mereka inginkan mereka jaga. Oh ini Bapak percayakan kepada Pian, misalkan untuk mengelola pembelajaran ini kita kasih amanah aja, jadi mereka merasa memiliki atau rasa keterhubungan langsung dalam pembelajaran tersebut. Nah mereka merasa keterhubungan langsung, mereka insya Allah akan merasa memiliki, otomatis mereka akan bertanggung jawab terhadap pembelajaran tersebut. Misalkan salah satu misalkan menjadi kapten, nah Pian jadi kapten ini atau menjadi ketua ini, tolong jaga kawan-kawanan agar tidak bisa saling berkelahi atau bisa tetap menjaga semangat tim untuk bisa berjuang mendapatkan pemenangnya. Misalkan seperti itu Kak ya. Jadi berikan mereka itu kepemilikan atau keterlibatan langsung dalam suatu pembelajaran tersebut. Misalkan memimpin, biasanya kita dalam pembelajaran PJOK kan memberikan kepercayaan nih. Siapa yang mau memimpin pemanasan di depan? Satu perempuan, satu laki-laki. Misalkan karena nanti bergantian. Nah, dengan cara begitu mereka saling memiliki, oh ini pembelajaran PJOK, aku bisa memimpin. Yang belum bisa, nanti belum terbiasa, kita tunjuk. Kita barengin, misalkan ada bertiga, yang di depan berempat, kada Bapak, kan? Misalkan kada harus satu orang, jadi ada kawan ini. Tapi kalau dengan perjanjian, kalau maju ke depan, usahakan tampilkan yang terbaik. Baik gerakannya, semangatnya dalam berhitung, misalkan dalam menghitung pemanasan. Nah, misalkan seperti itu Kak ya. Setelah itu yang terakhir atau yang ketiga, kita diharapkan bisa menerapkan student voice. Apa itu? Yaitu tentang pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh peserta didik melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan secara kolektif atau mempengaruhi hasilnya. Jadi student voice itu adalah suara. Suara itu misalkan kemauan. Jadi kita berikan suara mereka, kita tanggapi. Pak, ulun hendaknya nang kayak ini. Kita timbang, habis itu kita fasilitasi. Papa percayakan itu, tapi bagian yang bujur-bujur sungguh-sungguh Kak lah. Misalkan ada beberapa macam, misalkan ada passing atas sama passing bawah, kita materinya passing. Apa yang pengen inginkan dulu yang kita pelajari, misalkan passing atas, berarti passing atas dulu kita berikan mereka itu kepercayaan. Nah, kalau bujur-bujur berarti kita akan laksanakan tapi bujur-bujur Kak ya, atau benar-benar dalam melaksanakan gerakan tersebut. Nah, itu maksudnya student voice. Kita berikan pilihan, atau biasanya dalam, kalau ulun biasanya berdasarkan pengalaman, itu biasanya kita buat kesepakatan kelas Kak. Sekarang ada yang namanya kesepakatan kelas, itu biasanya di awal pertemuan, di awal tahun. Akan tetapi bisa aja Kak per bulan atau per hari, tapi kita ingatkan kesepakatan kelasnya kalau perlu Kak. Kesepakatan kelas yang biasanya ulun terapkan dulu, tempel kesepakatan kelas PJOK. Misalkan kita tulis di dinding mereka, minta izin khususnya kepada kepala sekolah atau wali kelas. Karena kita kan ada bisi kelas yang khusus, jadi kita masukkan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya itu kita hadirkan dari pendapat suara siswa tersebut. Apa ingin kelas PJOK ini, misalkan bersih, otomatis pembelajarannya harus bersih di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi kita misalkan putik sampah, kada usah ragu-ragu lagi. Misalkan berpakaian lengkap. Jadi kesempatan kelas mereka kita pancing, mereka yang memberikan itu tidak boleh berkelahi, tulis tidak boleh berkelahi. Setelah itu ada slide atau ruang berikutnya, kita tulis Kak, tulis tangan aja atau nanti di print. Habis itu suruh bagiannya tanda tangan di kesepakatan kelas tersebut. Misalkan kelas 5 ada 10 orang. 10 orang tersebut suruh tanda tangan di papan kesepakatan kelasnya tersebut. Nah, harus bersemangat, misalkan jujur, tidak boleh berkelahi. Nah, kalau sudah ada yang melanggar, berarti nanti ada timbal baliknya. Mereka otomatis malu sudah melanggar kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri. Nah, itu kayak yang maksud. Mudah-mudahan kita bisa pahami kayak atas berbagi pengalaman yang pernah ulun
lakukan dalam misalkan menghadirkan bagaimana student choice, ownership dalam POIS dalam penerapan SCL tersebut atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, di sini ada ciri-cirinya kayak nanti mungkin bisa pian buka sendiri di modul. Peran guru peserta didik dalam pembelajaran SCL. Peran gurunya di sini otomatis izin ulun share sedikit. Peran guru di sini sebagai bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Habis itu peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Mungkin itu kayak peran-perannya. Misalkan guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai peserta didik pada akhir pembelajaran. Setelah itu, peserta didik berpartisipasi dan merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Ini adalah ciri-ciri. Nah, ini mungkin ada kelebihan dan kekurangan yang harus kita ketahui, Kak, ya, dalam otomatis dalam penerapan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik tersebut. Mungkin bisa kakak lihat sama-sama. Di sini kemungkinan ada 3 yang tertulis. Dari 3 kelebihan yang ada juga ada 3 kekurangan, Kak, yang dari SCL tersebut. Nah, kita pelajari yang dimana di sini tertulis melatih berpikir kritis peserta didik dalam proses pembelajaran. Kekurangannya lebih menantang jika diimplementasikan di dalam kelas besar. Otomatis kalau siswanya banyak, otomatis dalam yang berkepihakan atau yang berpusat peserta didik ini otomatis akan lebih menantang lagi atau sulit, Kak, ya. Misalkan ada 35 siswa dalam satu kelas atau kita tuh sekali mengajar ada 2 kelas yang kita ajar. Misalkan karena satu aja guru PJOK-nya, tapi kelas 1 tuh ada AB kan, jadi langsung 2 kelas seperti ulun dulu ada 12 kelas, tapi ulun satu guru PJOK aja. Jadi ulun gabung aja, misalnya kelas 1 ulun gabung kelas A dan B. Nah, itu penerapannya akan lebih sulit atau lebih menantang jika diimplementasikan dalam kelas besar. Nah, itu termasuk kekurangan juga, Kak, ya, kekurangannya. Setelah itu pengalaman belajar yang kelebihannya pengalaman belajar lebih bermakna karena pengetahuan didapat melalui proses discovery dan inquiry. Kita tentunya akan mendapat pengetahuan yang baru melalui proses yang nanti akan kita laksanakan. Yang kekurangannya membutuhkan proses pembiasaan dan dampingan yang akan memakan waktu yang lama. Otomatis pembelajaran ini tentu saja mempunyai membutuhkan waktu atau pembiasaan, bagaimana nanti kita mengidentifikasi peserta didiknya berdasarkan minat dan bakatnya, bagaimana nanti akan kita melayani atau memfasilitasi peserta didik tersebut. Tentu saja akan memerlukan waktu, apalagi yang tadi itu banyak peserta didik yang akan kita layani, Kak, ya. Tapi insya Allah apabila bisa menerapkan ini akan lebih bermakna dalam pembelajaran PJOK, Kak, ya. Insya Allah. Setelah itu yang terakhir, tiap pembelajaran dan evaluasinya mempertimbangkan karakteristik, minat, dan kebutuhan, dan latar belakang peserta didik. Jadi ini termasuk kelebihan kaya dan kekurangan yang terakhir bagi guru yang belum terbiasa peserta didik. Nah, tadi dengarkan suara tadi kayak yang voice student atau suara peserta didik. Peserta didik butuh kesabaran dan pendidik butuh kesabaran dalam proses belajar yang konsisten. Jadi kan namanya peserta didik ini macam-macam kehendaknya. Nah, kita yang bisa-bisanya menimbang bagaimana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini atau tidak. Kalau di luar konteks tersebut, kita berikan penjelasan biar tidak semuanya yang kita pendapat-pendapat atau suara-suara peserta didik tidak semuanya yang kita terima atau kita laksanakan. Mungkin itu saja, kayak mungkin masih banyak lagi yang nanti kakak bisa pelajari di modul ini, Kak, ya. Oke, izin stop share. Izin lanjut ke PowerPoint, Kak, ya. Ya, nanti bisa sama-sama
nanti soal ada waktu kurang lebih 60. Iya, lanjut. Mungkin bagaimana praktik pembelajaran PJJ berpusat peserta didik tersebut mungkin sudah kakak ketahui dengan cara-cara tadi kak ya. Tentunya bagaimana nantinya kita akan menghadirkan pilihan, eh, pemilikan choice, voice, dan ownership-nya tersebut kak ya, dengan melakukan proses diferensiasi proses, diferensiasi konten, diferensiasi produk ya, bagaimana nanti kita akan melaksanakan praktik pembelajaran tersebut pada peserta didik. Next, sebelum menjawab pertanyaan yang di atas tadi, mari kita bayangkan sejenak kakak-kakak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita selama ini. Di sini di gambar yang ulun tampilkan di sebelah kiri, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Jadi mungkin kakak sadari atau kakak timbang selama ini apakah banyak suara fluid kah atau banyak suara atau juga ada buku fluidan lagi aba-aba aja langsung ada inget lagi mau fluid. Nah, jangan sampai ada kayak itu Kak ya. Sebenarnya semuanya bagus saja tergantung kondisi dan situasi Kak ya. Setelah itu di tampilan yang di samping, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, menurut kakak, apakah harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, mungkin ada yang bisa diberikan pendapat kak, izin berbagi pengalaman ini, berbagi pengalaman, apakah atau berbagi pendapat apakah saat pembelajaran semua gerak peserta didik harus sesuai perintah komando guru. Siapa ini yang mau berbagi kak? Izin. Ada apa kita sama-sama kayak berbagi pengalaman, bukan menghakimi atau bagaimana. Insya Allah semua jawaban bagus aja. Siapa yang mau bisa resen kak? Izin. Kalau tidak resen, ulun izin acak kak ya, untuk bisa kita bersama-sama aktif dalam pembelajaran yang melihat ini. Izin Kak Imam Mustolik, izin Kak minta pendapat Tian Kak tentang tampilan yang gambar yang di slide yang ulun sajikan ini. Kak Imam hadir? Oke, terima kasih Kak sudah hadir. Di sini Kak izin, menurut Kakak, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru Kak yang selama ini Kakak terapkan dalam pembelajaran PJOK? Terima kasih Kak atas pendapatnya. Silakan Kak. Oke Kak, terima kasih untuk waktunya. Izin untuk menyampaikan kembali pengalaman ulun saat mengajar nih Kak. Yes. Untuk ulun kebanyakan menggunakan yang pembelajaran peserta didik sesuai perintah atau komando guru Kak. Jadi Izin Kak, Kakak di SD, SMP atau SMA Kak? ulun di SMP Kak. SMP Kak ya. Oke. Jadi ulun masih kebanyakan menggunakan perintah dari guru Kak. Jadi perintah dulu, tapi kalau mungkin sekali 2 kali satu pembelajaran itu menggunakan fluid untuk perintah misalkan lari, untuk misalnya Apa-apa lari, kayak apa-apa nggih. Jadi tapi itu sedikit aja Kak, jadi ulun lebih ke sering memberi komando, komando ya. nggih. Tapi
sama pulpit. Tapi lebih banyak untuk ke komandonya, Kak. Siapa? Oke. Sebenarnya izin Kak kembali Oke. komando sebenarnya itu adalah termasuk strategi yang baik juga Kak, karena biasanya yang ulun kan ngajar di SD Kak, tentu saja kita akan melaksanakan pembelajaran secara komando Kak, karena mungkin yang pengalaman-pengalaman kakak yang mungkin yang ngajar di SD tentu saja di kelas rendah di fase A atau fase B di kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu biasanya dari yang menerapkan berbaris aja tentu saja kita akan saran kita komando Kak ya. Kita komando berbaris mereka jadi seperti itu Kak. Jadi sebenarnya kita kolaborasikan aja Kak, baik nanti komando khususnya dan berdiferensiasi tentu saja misalkan pembelajaran pencaksilat tentu saja kan kita harus sesuai dengan perintah kita Kak ya. Tapi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini izin berbagi pengalaman misalkan pembelajaran pencaksilat yang mungkin di fase-fase ini yang kita akan pelajari di untuk tingkat sekolah dasar, di mana di situ biasanya Kak pencaksilat ini identik dengan komando kayak misalkannya itu pukulan, bagaimana cara pukulan, tangkisan, otomatis bersama-sama melakukannya, tendangan bersama-sama, jadi kan harus dengan komando kita sendiri atau komando kawannya. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini nanti kita akan latih Kak, kan ada beberapa macam yang lebih misalkan dengan berdiferensiasi tentu saja kita akan melaksanakan geraknya juga Kak. Misalkan yang masuk diferensiasi ini tentu saja dengan teknik diferensiasi kita harus mengetahui profil belajar peserta didik tersebut. Profil belajarnya misalkan peserta didik yang kita tangani ini banyak kinestetiknya kah, visual kah, audiovisual. Yang biasa kinestetik itu biasanya olahraganya bagus Kak, lebih mengetahui akan geraknya kinestetik ya Kak ya. Jadi bakatnya itu di kinestetik. Setelah itu cara belajarnya itu profil belajar atau cara belajar. Mereka condong ke arah mana? Misalkan kinestetik berarti praktek langsung ini Kak ya. Setelah itu cara belajar dengan audiovisual. Audiovisual itu misalkan dengan video yang kita tampilkan baik dari handphone, laptop maupun proyektor dengan suaranya, dengan tampilan gambarnya. Di situ kita tayangkan, oh mereka lebih minat Kak ya. Jadi kita gabungkan aja di materi, tentu saja kita seperti guru PJOK, materi tentu saja kita akan kita jelaskan sebelum melaksanakan pembelajaran atau sesudah pembelajaran, nanti tergantung situasi Kak ya. Misalkan kita ke lapangan dulu, setelah itu penguatan materi nih yang harus kita sajikan dalam biasanya atau 2 JP pembelajaran atau 4 JP pembelajaran misalkan dalam satu hari. Biasanya itu kayak ada yang materi, ada yang namanya praktek. Nah, di sesi materi tersebut kita melaksanakannya yang berdiferensiasi Kak. Dengan profil belajar peserta didik baik dari yang visual, audiovisual maupun kinestetik yang visual tersebut itu mereka melihat gambar aja, lebih suka membaca misalkan dengan visual melihat situasi tersebut. Nah, kita biarkan aja mereka berkolaborasi, kita bagi kelompoknya. Nah, nanti diferensiasi tersebut ini juga kalau bagi yang PPG itu termasuk mata pelajaran yang wajib atau modul yang akan dilaksanakan dalam PPG terakhir yang floating ini Kak ya, ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini kita akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi juga Kak, mungkin nanti khususnya dalam ranah PJOK. Kalau yang di PPG itu mungkin umum, kalau yang diferensiasi ini kita ke ranah yang lebih ke PJOK-nya, nanti di slide berikutnya mungkin Kakak akan mengetahui bagaimana sih diferensiasi dalam pembelajaran PJOK tersebut, misalkan dari cara pemberian materi, itu pemberian materi sama misalkan ada audiovisual, visual, dan kinestetik tersebut sesuai dengan karakteristik belajar anak. Setelah itu kalau ulun biasanya kayak berbagi pengalaman, kalau proyektornya lagi agak kita lagi kurang semangat nih,
membawa proyektor, harus menyajikan, kita sampaikan aja handphone Kak. Handphone misalkan manfaat dari obat cacing misalkan, atau manfaat dari pencaksilat. Ini sejarah pencaksilat, tayangkan. Mungkin di YouTube kita mungkin agak bermodal kuota lagi Kak ya, izin. Insya Allah ada banyak-banyak banner juga. Kita sedikit mungkin 5 menit memberikan atau 10 menit memberikan tayangan kepada peserta didik. Atau kita download dulu di rumah kalau sinyal di sekolah agak lambat, kita tayangkan. Nah, mereka dengan melihat tersebut akan bersungguh-sungguh Kak. Karena mereka secara langsung ada apa ujar guru aja, tapi ujar orang apalagi apa yang mereka lihat langsung secara nyata, misalkan ke depan secara tetap maya juga. Nah begitu Kak ya. Kalau yang kayak kita bersama-sama, bagaimana nanti kita mengetahui, tentu saja pembiasan tersebut kada langsung tiba-tiba langsung jeplak langsung berdiferensiasi. Tentu saja kita mengetahui pembelajarannya tersebut, kita bersama-sama nanti Kakak memberikan mencoba-coba bagaimana sih membeda-bedakan, oh nanti minggu depan aku melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini, baik dari materi nanti maupun dari praktek. Nah ini ya Kak ya. Next, izin ke slide berikutnya. Nah di sini ada kata pakar, mungkin bisa kita lihat sama-sama Kak ya. Di sini kata pakar, izin stop share dulu ya, dari Cassandra. Terlihat ya? Terlihat? Iya Kak. Suaranya ada Bang. Oh, suaranya tidak ada lah. Kujut-kujutnya. Mungkin ulun stop suara ulun dulu lah. Kalau di sini. Masih Pak ya. Terdengar lah Kak? Belum Pak, masih. Belum lah. Mungkin izin kita mungkin bisa pian baca aja nih artinya. Ini bahasa Inggris juga apa enggak? Ulang lah. Mungkin pian baca penjelasan dari Sidin. Nah, izin dari yang awal. Bisa sama ya. Ya, terima kasih. Kembali dari paparan dari kata Cassandra ini, kayak mungkin ulun ada beberapa poin, atau kakak yang bisa mau menjelaskan. Kalau dari ulun sendiri, kata beliau ini untuk menerapkan pembelajaran yang berkepihakan kepada peserta didik, walaupun tentu saja bukan hal yang gampang, karena kita perlu perjuangan lebih, akan tetapi
timbal baliknya tentu saja ini akan berdampak kepada perkembangan belajar dari peserta didik tersebut Kak ya. Mungkin seperti itu. Next, izin dari aktivitas 1, mari kita melakukan aktivitas role play atau berikut. Nah, di sini kita sudah masuk ke pembelajarannya ya Kak ya. Dari role play aktivitas pembelajaran, dari capaian pembelajaran, peserta didik memahami gerak fundamental. Apa sih gerak fundamental? Yaitu gerak yang termasuk gerak dasar. Tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan memahami gerak koordinasi dengan benar. 2, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Jadi ada 3 Kak ya dari tujuan pembelajaran kita pada sesi malam hari ini. Izin. Setelah itu ada sesi penilaian yaitu assessment, yaitu melakukan SWOT dan per assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Yang terakhir, aktivitas pembelajaran yaitu latihan gerak koordinasi. Apa sih gerak latihan koordinasi yang nanti kita akan pelajari bersama-sama? Next, langkah-langkah aktivitasnya yaitu yang pertama, fasilitator, yaitu ulun sendiri Kak ya, izin membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Misalkan ada 8, jadi ada 8 atau 9 yang akan kita bagi berpasangan, yaitu berdua berpasangan Kak ya. Setelah itu fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling mereka sukai, yang mereka mampu. Nah Kak ya. Setelah itu sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu. Baik waktu 10 detik, denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi yang selama 10 detik dikalikan 6. Apabila di 10 detik kita hitung berarti kalinya 6. Bisa juga biasanya kalau ulun, biasanya 6 detik Kak, tapi ulun kali 10. Biasanya 6 detik saja. Biasanya menceknya itu bisa di bagian bagian di sini pergelangan tangan Kak ya, atau di bawah dagu atau di bagian leher untuk mencek denyut nadi kita sebelum latihan. Yang kelima, catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet atau role play PJOK. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan saat satu mempraktikkan hal yang lain mengamati dan memastikan. Jadi misalkan satu orang melakukan gerakan, satu orang nitihi. Setelah itu peserta satu orangnya mengatakan, nanti ulun cek ajakin satu-satu Kak ya. Peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Jadi di sini Kak izin, karena kan Kakak ada berapa orang ini? Kurangi 2 Kak ya. Ada 8, jadi ada 4 kelompok ini. Izin. Setelah itu di tabelnya seperti ini Kak ya. Izin ulun bagi langsung aja, misalkan Kak Adiatma. Ini kita belajar Kak ya, belajar sama-sama. Setelah itu Kak Jahit, Kak Madi Junior, izin. Madi aja.
Bang Ahmadi. Setelah itu Kak Dodi. Iya, izin. Kak Akabi. Kak Imam. Kak Endi. Iya. Nah, sebelum melakukan gerakan, izin Kak, ini ulun ada stopwatch atau pian stopwatch sendiri, kurang lebih waktu 6 detik atau 10 detik. Kita yang awal, yang anu aja Kak ya, yang lebih nyaman aja 6 detik. Kita catat denyutnya di awal 6 detik. Dari Kak Adi. Silahkan kakak catat denyut nadi awal masing-masing Kak secara 6 detik. Ya, dimulai dari sekarang. Hitungi masing-masing 6 detik Kak ya. Boleh nanti di bagian leher sini. Kalau ulun biasanya di bagian leher sini. Tekan aja Kak, cari dulu denyut nadinya. Kalau yang kesulitan boleh bertanya Kak. Untuk mencari denyut nadi secara 6 detik. Detik. Nanti dicatat masing-masing atau diingatkan masing-masing Kak ya. Oke, sudah kayaknya lebih 6 detik ini. Izin untuk Kak Adiatma berapa Kak denyut nadinya Kak? Kadang bang, tadi itu putus bang. Ada yang mengambil waktunya dulu Sarwana. Boleh. Hitung ulang aja bang. Ya, Kak. Boleh diulang Kak. Ini itu masing-masing lah bang. Mungkin hitung masing-masing aja Kak. Denyut nadi awalnya Biar dulu. masuk akan Detik. Kak Adiatma berapa Kak? 100. Oh kada langsung anu aja Kak. Yang misalkan dari ini Kak. Jangan langsung dikali usia kali anu 220. Langsung aneh aja kali misalkan Kali dikali 6 10 detik Kak, ke 10. berarti Kak ya. 6 detik Mungkin ke berapa 10. 6. Di awalnya Kak. Misalkan berapa Nah, di kali awalnya ini aja Kak. 10. Dapatnya 10 bang. 10 nggih, berarti dikali 10 100 nggih. 10 detik, 10 denyut. Nggih. Ini kayak pemasukannya nih. Pian kamu masukannya itu? Nggih, ulun yang masukkan Kak. Oh, oke. Terima kasih. Kak Mujahid berapa Kak? 7 bang. 7, nggih. Karena keluhan ada aktivitas kayak mungkin Kak Adiatma tadi lebih capek beliau karena baru datang gitu. Kak Ahmadi kepala 20. Ayo bang. Ulun 8. 8. 8. Kak Anom Bang Mujahid jadi 7. Napas pahinakan sampurna lawan Surya kalau bangnya itu. Ahmadi berapa Kak Bang? Jam 23. Kon 23. 23 banyak live. Oke. Itu 6 detik lah Bang. Ya.
per denyut dihitung. Oke, coba diulang lagi dulu, Bang. Kak Dodi berapa, Kak? Izin. 10 Kak. 10, nggih. Kak Arhamni, izin Kak 12. Arhamni berapa, Kak? 8 Kak. 8, nggih. Oke. Kak Imam, 8 Kak. nggih. Kalau Kak Endik izin, Kak. Nggih, ulun hanya 6 aja, Kak. Nggih. Oh, siap, Kak. Nggih. Sepuluh, Kak. Bang Ahmadi tadi berapa, Kak? 23 ya? 11. 12. 11 nggih. diulang 11. Nggih, siap, Bang. Siap, masih. Iya. Nah, kalau denyut nadi maksimal biasanya itu 220 dikurangi usia, Kak, ya. Misalkan usia pian itu 140 tahun nih. Misalkan Kak Adiatma Kak Arhamni gini dulu. Kak Arhamni ini misalkan usianya 30 tahun. Berarti 220 dikurangi 30. Berarti 190 maksimalnya. Berarti kalau bisa ada boleh dari 190. Jadi kalau kisaran pemanasan itu misalkan dari 60 sampai dengan 70% atau 80% itu boleh, Kak. Pemanasan awal. Misalkan itu, Kak, ya. Jadi tidak boleh dari denyut nadi maksimal. Tapi sebenarnya boleh aja. Tapi itu masuk dari kegiatan inti, Kak. Boleh. Nah, ini denyut nadi awal sudah kita ketahui. Setelah itu nanti ke denyut nadi akhir, Kak. Izin. Tapi setelah melakukan aktivitas gerakan. Mungkin ada ganjil genap, Kak, ya. Ganjil genap. Izin. Mungkin ada waktu sedikit kita belajar bagaimana penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin di sini nanti Kakak akan lihat. Di sini kita ada berapa nomor gerakan yang paling Bapak atau kakak-kakak sukai yang nanti bisa Kakak laksanakan. Misalkan lagi sakit kaki, nggak harus sakit kaki, berarti nanti gerakannya gerak silang tangan menyentuh kaki aja, nggak harus loncat-loncat. Jadi gerakan yang pertama, gerakan kombinasi membengkuk dan menekuk. Yang gerakan 2 ada jumping jack. Ada gerakan ketiga lari di tempat, gerakan ketiga lari di tempat, keempatnya gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, yang kelima loncat di tempat. Nanti Kakak izin semuanya kita bersama-sama nanti mempraktekkan kayak nanti bergantian berdasarkan nomor ganjil dan genap. Nanti Kakak pilih nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3, nomor 4 atau nomor 5. Misalkan izin contoh aja dulu, Kak, ya. Izin contoh untuk yang di sini misalkan antara ganjil genap Kak Dodi dan Kak Arhamni, misalkan Kak Arhamni yang melakukan aktivitas gerak, misalkan Kak Dodi yang mengitihi kayak misalkan Kak Arhamni yang genap dulu. Dari yang kelima gerakan tersebut, Kak Arhamni memilih gerakan yang mana dalam melakukan aktivitas gerak. Nah, di sini Kak izin, Kak Arhamni di sini ada 5 gerakan. Misalkan beliau ada jumping jack, nanti jumping jack kita melakukan 2 kali 8. Nah, seperti itu, Kak, ya. Nah, di sini ada beberapa gerakan yang nanti akan ulun share. Nah, izin Kak share video
Nah ini Kak, ini gerakan 1, ada gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4, dan gerakan 5. Hitungannya 2x8. Intensitasnya nggak usah terlalu cepat, yang standar aja. Ada ganjil, ada genap Kak ya. Nanti pian tandai masing-masing. Misalkan Pak Adiatma gerakan 1, Pak Ahmadi gerakan 2, Kak Dodi gerakan 3, Kak Imam gerakan 4, Kak Dodi gerakan 5. Misalkan seperti itu Kak ya. Yang tandai masing-masing gerakan yang bagian pian inginkan. Untuk aktivitas gerakan yang pemanasan kali ini. Atau aktivitas gerakan yang biasa dilakukan gerakan pemanasan kayak ini Kak ya. Kita lakukan Kak ya. Nah seperti ini bisa Kakak lihat. Oke, bisa sudah dilihat Kak ya. Sudah dapat gerakannya Kak? Izin satu orang satu ya. Satu orang satu gerakan. Oke. Malam-malam kita bergerak nah Kak. Hitungan 2x8. Izin Kak. Setelah itu next sudah ditandai masing-masing. Setelah Kakak tandai, ini gerakannya tadi juga sama. Hitung denyut nadi akhir dan catat. Oke, yang sekarang izin Kak Adiatma gerakan yang nomor berapa Kak dari yang video tadi? Ulun tadi Bang yang tangan ke atas tadi Bang, yang gambar kedua Itu tadi Bang. nomor berapa tuh ya tadi ya lah Adang? Gambar Tangan kedua. ke atas. Itu nomor 2 Bang. ada Ayo. Jumping jack. Jangan. Tuha sudah barangnya Abang. nomor ya Bang. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya Bang nomor 1. 2 jumping jack, tapi kata kawal lagi Bang ya loncat. Nomor 2 jumping jack kalian. Jangan dipaksa Bang. Jumping jack. Jumping jack. Mantap nah. Aguyang parut sudah Bang. Sakit pinggang kawan. Ya. Nah, izin catat nomor 2, gerakan 2. Sip. Kalau Kak Mujahid Kak, gerakan nomor berapa Kak? 4 Bang. Yang tangan silang. Oke, siap Kak. Berarti ini ya. Ini? Silang kanan kiri Kak ya. Gerakan silang tangan menyentuh kaki. Setelah itu Kak, izin Kak Ahmadi Junior. Oh ya. Ini ulun ganjil, memilih ganjil atau bebas saja karena ulun kan di posisi ganjil. Apa ulun harus memilih ganjil atau boleh genap? Boleh aja Kak, bebas 1 sampai 5 Kak. Oh iya. Yang pilih. Iya. Ulun bisa jumping jack aja. Bagaimana? Jumping jack nomor 2. Nomor 2 lah. Izin ulun catat. Izin nomor 3 lari Data tempat. kita, ya. Kalau Kak Ahmadi izin Kak. Lari tempat. Izin. Lari di tempat, inggih. Itu nomor 3. Nomor 3. Siap, Nomor 3. inggih. Siap. Kak Dodi izin Kak. Izin sama ulun lari di tempat juga nah. Siap. Mengurusi parut. Jujur Pak. Siap, Kak Arham nih Kak. Oke, pas saja Kak, gerakan 1 sudah. Oh. Oke, siap. Oke. Kalau izin siapa? Kak Imam tadi Kak, izin Kak. Yang lari di tempat aja Kak. Oke, lari di tempat berarti 3 Kak rasanya. Ya, inggih. Pinanya banyak Garuda nih. Pak genap parut pada dede. Tapi kalau Kak Ahmadi masih bugar aja, melihat di usia itu pasti bagus posturnya. Ulun sudah tambah 10 kilo.
dari 4 tahun yang lalu. Izin Kak Endik. Gerakan jumping jack, Kak. Jumping jack, berarti Ini 2. Siap, pas. Oke, izin Kak. Sekarang silakan. Kakak sebenarnya ini harus berhadapan Kak ya. Misalkan Kak Diatma yang melihati Kak Mujahid, Kak Ahmadi sama junior, Kak Ahmadi senior. Misalkan Kak Dodi, Kak Arhamni, Kak Imam, Kak Endik yang melihat. Sebenarnya seperti itu pelaksanaannya Kak. Ibaratnya itu gerakannya itu penilaian antar teman. Jadi teman yang melihat bisa mempresentasikan misalkan Kak Adiatma, Kak Mujahid yang melakukannya. Misalkan seperti itu Kak ya. Sekarang izin Kak dari yang kita laksanakan, misalkan silakan kepada kakak-kakak semua. Misalkan gini, kita sesuai aturan aja Kak ya. Otomatis lakukan masing-masing aja Kak ya, karena kalau bagi ruang agak sulit sedikit. Kita ke ruang masing-masing, jadi melakukan masing-masing videonya di rumah, di tempat masing-masing. Jadi silakan kepada kakak memberikan waktu 1 menit untuk melakukan aktivitas yang kakak pilih tadi. Dengan Kak Adiatma gerakan 2, Kak Mujahid gerakan 4. Setelah itu, setelah melaksanakan gerakan, kakak catat denyut nadinya setelah melakukan dengan waktu 6 detik. Begitu Kak ya. Misalkan ada perubahan atau tidak. Misalkan Kak Adiatma tadi, nah Kak Ahmadi satunya nih melihat, boleh. Oke, yang sekarang gini Kak ya, kita langsung aja bergantian Kak ya. Yang Kak Ganjil dulu. Kak Adiatma, Kak Mujahid yang melihat. Silakan dibuka aja ini Kak, dibuka videonya bagi yang bisa. Kak Ahmadi junior yang melihati Kak Ahmadi. Bang Ahmadi pian Bang, melihati Kak Ahmadi. Bergantian. Setelah itu Kak Dodi yang melakukan gerakan, Kak Arhamni yang melihat. Setelah itu Kak Imam yang melakukan gerakan, Kak Endik yang melihat. Jadi yang ganjil duluan, setelah itu yang genap yang melihat. Gerakan tersebut bagus atau tidak. Nah, seperti itu Kak ya. Jadi bergantian aja Kak melakukannya. Jadi tapi hitung masing-masing. Oke, silakan ulun berikan waktu 30 detik atau 1 menit. Untuk yang ganjil yang di sini yang ulun tampilkan 1, 3. Kak Ahmadi silakan Kak Ahmadi. 2 kali 8 nggak Pak? 2 kali 8, inggih. 16 kali hitungan. Oke, silakan Kak Ahmadi Junior yang melakukan, Kak Adiatma, Kak Dodi, Kak Imam. Silakan Kak, silakan melakukan gerakan. Izin. Ya, mulai. Ya, dicoba. Biar tahu langsung ya. Ada salahnya semampunya. Apabila kondisinya tidak memungkinkan, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi apabila mau mencoba langsung, jadi kita nih bisa melihat langsung nih, biasanya penilaian antar teman Kak ya. Boleh langsung yang sudah dicatat denyut nadinya Kak. 6 detik. Oh, hitung. Hitung, silakan. Kak Diatma hitung, Kak Ahmadi Junior hitung, Kak Dodi hitung, Kak Imam hitung, denyut nadinya 6 detik. Nah, Kak Imam jalan di tempat, Masya Allah. Makasih Kak Imam. Oke, siap. Sudah Kak, izin. Denyut nadi akhirnya. Kak Adiatma. 120. 120 berarti 12 Kak ya. Iya. 12 kali 10. Masya Allah, ada peningkatan.
Kalau Kak Ahmadi berapa Kak? Ahmadi Junior 12 ya. 12. 10 detik 12. ya? Belum 10 detik 6 ya? detik Kak. Oh ya 12. Nggih. Kalau Kak Dodi izin Kak, berapa dapat Kak? 14. 14. Masya Allah. Hikmat Banu Sidin. Nah, jumping jack. Saya aja Bang jumping jack. Ya Allah. Kak Imam izin Kak. Jalan di tempatnya tadi. 13 Kak. 13. Nggih. Nah, setelah itu umpan baliknya tadi dari yang menganalisis, misalkan dari Kak Jahid, yang dilihatnya tadi dari Kak Adiatma, seperti apa Kak? Izin Kak. Bang, Pak Diatma gerakannya bagus, Bang. Cuma berhubung Ini gerakan kita waktu bagus. malam, jadi Ayo, Gerakan tinggi. bagus. Oke ya. kurang Oke, terima kasih Kak. ya. Sudah gerakannya bagus. Kalau Kak Ahmadi tadi, Kak, Izin gerakannya tangan tadi tuh kayaknya. Gerakan tangan. Kada sebutkan nggak bakal kelihatan. oh ini Betis tambah. gerakannya bagus. Itu gerakan apa tadi Kak? Tadi jumping jack ya? Oh, jumping jack gerakannya bagus. Tangannya mungkin agak videonya nggak kelihatan Kak ya. Gerakannya bagus ya. Izin gitu aja Kak ya. Bagus. Tangan diangkat. Serempak. Nah, setelah itu kalau Kak Dodi tadi gimana Kak? Ada terlihat Kak? Nggih, sangat terlihat Kak, mohon izin. Luar biasa sih Ya. ini ayunan tangan sempurna Kak. Nggih. Nah, luar biasa Biasa, ayunan tangan gerakan sempurna, gerakan cukup bagus Kak. Masya Allah, terima kasih. Setelah Oke. itu gerakan yang selanjutnya, Kak Imam gimana Kak? Kak Indik? Nggih. Oh, kalau Kak Imam tadi jalan di tempat. Oke. Oh iya, karena mungkin yang saya lihat ini gerakan kakinya, wah keren banget Pak, walaupun menggunakan sarung kayaknya nih Kak ya. Siap. Iya, ini terlihat Bagus. seperti itu. Bagus ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Nah, seperti itu mungkin Kak ya yang kita jadi di sini Kakak sudah bisa menyimpulkan gerakan dari temannya. Setelah itu pasti ada perubahan. Jadi ada perubahan dari yang 10 menjadi 12, ada 20 detik, ada denyut nadi maksimal. Yang ada perubahan kayak yang dari maksimal kita kayak kalau misalkan Kak Adiatma umurnya kurang lebih 32 atau 33, jadi maksimalnya dari 220 dikurangi usia 33, jadi hitungannya itu kalau 30 aja anggap jadi 180 atau 100, kalau 33 177. Nah, berarti dari yang ada ini kan denyut nadi akhir kan 120. Berarti masih bisa untuk melakukan aktivitas yang masih lebih dari gerakan jumping jack tersebut. Nah, seperti itu maksud ulun Kak ya. Jadi kita mengetahui, jadi masih belum terlalu lelah atau bagaimana. Karena hitungannya masih 2 kali 8. Gitu Kak ya. Oke. Kalau kita langsung ke biar adil ke yang kebalikannya Kak. Siap. Kak Mujahid melakukan gerakan 4. Izin pakai sarung. Ahmadi, Bang, izin gerak jalan di tempat kayak gerakan 3 nih rasanya. Setelah itu Kak Arhamni gerakan 1, gerakan Kak Endi gerakan 2.
Ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, gerakan jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan dan loncat di tempat. Ya, dipersilakan Kak untuk melakukan. Bersedia, siap, mulai. Untuk kawan pasangannya ya, mohon masih yang sama. Berarti Kak Adiatma melihat kawan yang menghitung yang tadi. Selang-seling. Alhamdulillah. Oh, kamu jadi kawan pakai taktik. Oke, cukup 2 kali 8. Alhamdulillah sudah terlaksana. Silahkan kepada kakak untuk menghitung denyut nadinya selama 6 detik, Kak. Boleh di tangan, di pergelangan tangan, boleh di bagian leher. Oke, dipersilakan kepada kakak untuk menghitung. Izin mencatat dulu. Kalau sudah dapat. Mujahid tadi izin berapa, Kak? 9 Bang. Masya Allah 9. Ye. Kalau untuk gerakannya Kak Diatma gimana Kak? Mantap, luar biasa pian guru mencontohkan mantap pinggangnya. Jiwa anu masih lain, ada nih barang tua sudah. Wah, tapi aku ada dikaji Bang lah Bang. Kayak masih tua kita. Kita kawal lagi Bang. 10 kilo yang dapat. Iya Allah. Oke Kak. Bang, untuk Bang Ahmadi berapa Bang? 13. 13. Iya. Masya Allah. 53 sudah. 53. Ya, Masya Allah. Jadi ini lulusan SGO. Alhamdulillah sehat kan, Pak. Kalau ibaratnya itu prakteknya praktek langsung. luar biasa. Atlet. Berapa kayak gimana gerakannya Kak Ahmadi? Dari Gerakan kaki mantap, ayunan tangannya mantap, seirama sesuai dengan usianya. Sempurna. Siap. Kalau izin Kak Arham nih apakah dapatnya tadi Kian Kak? 10 Kak. Dari akhir? 10. Oke siap Kak. 10. Oke, untuk gerakannya Kak Dodi gimana Kak? Yang lagi auran sedikit. Oke, untuk lanjut Kak Endik. Berapa tadi yang dapat Kak dari jumping jack? 11 Kak. 11. Yeah. Untuk Bang Imam gimana Bang untuk gerakan Kak Endiknya tadi? Gerakannya luar biasa bagus Bang, dan sangat bersemangat Kak Endik ini luar biasa. Dan bersemangat, mantap. Nah, jadi gini Kak ya, kadang dari yang kita lihat di sini ada tampilan dari denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Kemungkinan di sini kita lihat dari Kak Endik. Kak Endik yang mengalami perubahan yang lebih banyak dari melakukan jumping jack. Kenapa? Mungkin bisa Kakak lihat tadi dari umpan balik dari teman sejawatnya. Gerakan bagus dan bersemangat. Jadi dengan ekstensitas yang lebih pasti akan mempengaruhi denyut nadi. Jadi gitu Kak ya, tapi tidak melebihi denyut nadi maksimal. Karena hitungannya masih hitungan 2 kali 8 Kak. Masih aman. Oke Kak ya, next ulun lanjut presentasi untuk bisa nanti biar nggak terlalu lama kita. Ada waktu kurang lebih 10 menit. Alhamdulillah sudah tadi Kak ya, cara tadi menghitung margin maksimal,
Dari 220 kurangi usia, misal usia 40 tahun berarti 220 kurangi 40 sama dengan 180. 180 kayak betul ya. Ini 180 berarti maksimalnya 180. Jadi kita harus mengetahui, oh kan sudah 180 nih, berarti sadang sudah. Jadi berdasarkan karakteristik masing-masing. Itu biasanya ke arah atlet Kak ya. Tapi kalau guru bisa juga nanti untuk mempersiapkan atletnya, misalkan dalam lomba lari O2SN atau bagaimana, kita tahu denyut nadi maksimalnya berapa. Misalkan usianya masih 15, berarti 220 kurangi 15. Oh, di situ maksimalnya berarti masih bisa ditancap lagi, masih bisa digas. Umpan balik tadi sudah. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan dilakukan sudah benar? Otomatis sudah bisa kita lihat tadi ya dengan video tadi, apakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan. Tentu saja tergantung aktivitas yang dilakukan tadi. Apabila dilakukan dengan yang bersungguh-sungguh atau intensitas geraknya agak lebih cepat, otomatis akan mempengaruhi denyut nadi. Tersebut apa ya, denyut nadi, daya denyut nadi otomatis lebih meningkat. Berarti tentu saja dari penjelasan yang nomor 20 ini, slide 20, berkata apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak sebelum dan setelah latihan? Setelah itu karena dengan aktivitas gerak yang dilakukan. Jadi dari berbagai aktivitas maupun yang kayak gini tadi, yang menunduk, ke atas tadi kan kayak dari aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 5 mempengaruhi denyut nadi dengan hitungan 2 kali 8. Jadi itu merupakan sebuah pemanasan dengan karakteristik yang berdiferensiasi. Jadi bisa aja Kak nanti Kakak pakai dalam memandu pemanasan. Misalkan pemanasan di tempat nih, gerakan aktif Kak ya, pemanasan di tempat. Boleh nanti ini dengan berbagai macam gerakan, nanti serahkan, boleh lari di tempat, boleh jumping jack, boleh misalkan squat ganti kaki maju depan, atau silang atau putar pinggang, atau sebagaimana mungkin, atau jalan di tempat, tergantung nanti aktivitas gerak. Misalkan atletnya ini lagi cedera atau peserta didik kita atau murid kita lagi cedera, boleh aja ini. Nah, kayak gerakan 1 tadi Kak, menunduk ke atas untuk melakukan gerakan pinggang. Pasti akan mempengaruhi denyut nadi mereka berikutnya untuk mempersiapkan aktivitas geraknya berdasarkan karakteristik. Misalkan karakteristiknya lebih suka gerakan ini, boleh, gerakan ini boleh, tapi harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka inginkan. Next. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis beberapa proses pembelajaran. Oke, next. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang dilakukan dalam Jamboard. Kita sudah tadi Kak ya secara langsung. Nah, di sini kita lihat peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Nah, tadi mungkin sudah ada sedikit yang ulun jelaskan. Di sini ulun ulangi lagi. Peran guru yaitu bertindak sebagai fasilitator atau proses pembelajaran. Peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Apa sih SCL ini? Yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Yang keempat, membantu murid dalam mengakses informasi, menata, dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, peran guru yaitu mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang diukur. Jadi mengidentifikasi ya dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang dari proses, konten, dan produk tadi kayak masuk. Dan ini ada peran peserta didik. Di situ kita aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Setelah itu peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga, perannya itu mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Yang keempat, membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya.
Jadi mereka peserta didik bisa membuat rencana pembelajaran, misalkan pembelajarannya seperti ini, boleh aja kita memfasilitasi aja Kak, dari proses pembelajaran yang mereka inginkan. Biasanya itu lebih enaknya sih di sekolah menengah pertama sampai menengah atas Kak ya, karena mungkin peserta didiknya lebih mengetahui apa yang mereka rencanakan dalam pembelajaran, misalkan permainan bola besar, lempar tangkap atau bagaimana, basket, jadi macam-macam nanti jenis-jenis yang akan dipelajari. Setelah itu belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi peran peserta didik dan pembelajaran berdiferensiasi ini lebih identik kepada bekerja secara berkelompok kayak berdasarkan karakteristik masing-masing, misalkan visual, audiovisual, dan kinestetik. Setelah itu apa yang nanti yang mereka pengen tampilkan, yang diferensiasi konten, produk, dan apa yang nanti kita inginkan ya, prosesnya kita lihat juga konten yang mereka hasilkan, yang nanti kita tampilkan juga produk yang nanti yang dihasilkan juga, proses juga yang mereka lakukan, gitu itu mengetahui di situ. Next, dalam SCL Student Center Learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi dalam SCL ini guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses. Jadi memfasilitasi aja mereka Kak. Misalkan kita yang menentukan tujuan pembelajarannya. Misalkan materi hari ini adalah permainan bola besar, ada basket, tentu saja bola besar itu ada sepak bola, ada bola voli, kan seperti itu Kak ya, yang bisa nanti tergantung karakteristik atau yang ada di sekolah kita bolanya, atau yang nanti atau lapangan yang kita sesuaikan dengan karakteristik lingkungan kita juga Kak. Jadi kita hanya memfasilitasi mereka memilih. Jadi mereka pilih, misalkan hari ini sepak bola, sepak bola berarti harus dengan peraturan yang kita sepakati dulu, misalkan siswi harus aktif juga, jadi kita campur juga, insya Allah akan berjalan dengan baik. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan ukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong pengembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi, antar teman juga, Kak. Kita bikin juga antar berkelompok, antar teman. Boleh cari aja referensi-referensi baik di buku maupun nanti di mana gitu. Boleh ditanyakan. Boleh intinya itu bekerja sama misalkan dalam pembelajaran untuk materi atau gerak. Kan geraknya kayak apa? Misalkan gerak tangkisan. Misalkan bikin gerakan. Biasanya kan bikin gerakan pencak silat kuda-kuda dibarengi dengan pukulan. Kita bikin gerakan, jadi mereka yang berkreasi. Kita hanya memfasilitasi mereka. Oh, di sini ini yang namanya pukulan, kita kenalkan dulu. Apa itu pukulan, misalkan misalnya pencak silat, apa itu tangkisan, apa itu kuda-kuda, beberapa macam. Nah, nanti mereka akan menyajikannya berdasarkan kelompok mereka masing-masing. Dan nanti apa yang mereka hasilkan untuk presentasi maju ke depan, boleh nanti tulisan atau gerakan, atau mereka tergantung proses atau produk yang nanti mereka yang inginkan. Boleh unjuk pentas, boleh nanti secara lisan atau tulisan, nanti atau secara gambar, boleh tergantung minat atau kemampuan peserta didik masing-masing. Itu yang nanti lihat. Jadi jenis-jenis pembelajaran standar student center learning, apa yang pernah Bapak praktikan dalam pembelajaran. Jadi nanti kayak kakak tadi lah, tentu saja ada beberapa macam jenis-jenis pembelajaran SCL. Ada yang ada 9 yang ulun bagi di LMS tadi Kak ya, yang di modul ajar tadi ada 9 Kak ya. Di situ ada tersebut, ada small group discussion, ada role play dan simulation yang pernah kita lakukan tadi, ada discovery learning, subdiscipline learning, cooperative learning, dan textual learning.
Jadi ada teks, problem based learning yang biasa kita lakukan berdasarkan masalah, collaborative learning, kolaborasi, project based learning. Jadi ada 9 yang nanti kakak bisa ketahui. Setelah itu kita masukkan aktivitas kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Jadi kita di sini akan memahami karakteristik dan minat anak. Tentunya jadi ada karakteristiknya, ada yang jasmani, sosial, emosional, dan mental. Di sini ada tingkatannya, ada SD, ada PAUD, SD, menengah, dan atas, seperti yang kita ketahui ya. Nah, di sini ada kita cocokkan karakteristik berikut manakah yang bidang sesuai usia yang sesuai. Misalkan karakteristik aktivitas berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, melempar, memukul bola. Itu misalkan bidangnya yaitu jasmani tentu saja Kak ya, karena termasuk melempar, menangkap, menarik. Itu usianya dari kalau berjalan itu ada merangkak dari usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun kayaknya sudah mau bisa melempar dan memukul bola. Setelah itu next, aktivitasnya anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri sendiri dan belajar untuk memenuhi perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini termasuk bidang sosial dari usia 3 sampai dengan 4 tahun. Setelah itu mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan yang lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Di sini ada emosional Kak ya, tentu saja dari pengaruh teman sebaya dan tantangan sosial lainnya. Di sini masuk ke bidang emosional mungkin dari usia 6 sampai 2 tahun, 12 tahun. Dan terakhir, di sini anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Di sini termasuk ke bidang mental. Di sini mungkin di fase akhir pendewasaan dari 12 sampai dengan 18 tahun. Next, kita kejar, mungkin kita habis waktu. Nah, di sini kayak yang ada garis panahnya. Di sini yang berjalan berlari jasmani usianya tadi 0 sampai 2 tahun Kak ya. Setelah itu anak-anak mulai bergaul dengan teman sebayanya itu sosial dari usia 5 sampai dengan 6 tahun. Sudah itu di fase PAUD biasanya ke SD mau ke TK besar. Di sini karakteristiknya bisa Kakak lihat semua. Di sini yang ulun tantangan sosial di sini ke emosional tadi mempengaruhi emosi mereka dari 6 sampai 12 tahun Kak. 6 sampai dengan 12 tahun dan ini ada juga memahami mengelola emosi dari termasuk ke mental di sini 6 sampai 12 tahun bahkan nanti sampai ke 18 tahun. Dari 6 sampai dengan 18 tahun. Next. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Dalam SCL atau Student Center Learning, disyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita mengetahui dulu karakteristik peserta didik kita Kak ya, dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Misalkan mereka itu lebih suka yang kayak gimana gitu. Kita harus mengetahui peserta didik kita. Setelah itu 2, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi Kak. Dari berbagai macam, tentu saja dengan choice, voice, ownership yang kayak yang ulun jelaskan tadi, mereka memiliki saran, pendapat, dan kepemilikan tadi Kak ya.
Nah, ini pembelajaran ketiga, pembelajaran diferensi dalam pembelajaran PJOK. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid tersebut dalam Tom Linton. Nah, di sini sudah yang di pertama menjelaskan dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di sini kita lihat Kak ya, pelajari konten merujuk kepada materi yang akan kita tampilkan berdasarkan kurikulum yang ada di sekolah kita. Kalau proses, bagaimana nanti kita melihat bagaimana proses peserta didik tersebut dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran untuk berlatih dan memahami isi konten tersebut. Dari misalkan bagaimana cara mereka memahami kayak pembelajarannya, kita lihat prosesnya ada kemajuan atau tidak. Dan diferensiasi produk merupakan strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, hasil penerapan, dan hasil pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Jadi produk ini bisa dengan tulisan, lisan, maupun nanti unjuk penampilan bisa. Nah, setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi, menulis refleksi Anda. Jadi ada tugas Kak ya, ini sudah cukup. Terima kasih penjelasan Ulun. Di sini ada sedikit izin menayangkan. Di sini kita ada tugas juga untuk pelaksanaan refleksi. Bagi yang belum, alhamdulillah sudah banyak ya yang mengirimkan tugas. Kalau ada waktunya dipersilakan untuk secepatnya untuk mengirimkan tugas. Nah, di sini kan kita sudah ada dua Kak ya. Dua yang sudah dudet tadi. Setelah itu besok kita ada tugas Kak ya. Di sini kita cek di 13D.3. Ulun biasanya lebih mudah kalau untuk mengerjakan tugas ini, mengecek atau mengomen, itu biasanya melalui HP Kak, karena HP itu bersama biasanya lebih banyak daripada laptop, lebih banyak di tempat kita, karena biasanya ulun membukanya LMS ini bisa dibuka melalui Google Chrome. Melalui Google Chrome, tampilannya kita ubah menjadi tampilan desktop atau tampilan komputer. Biasanya di ujung sebelah kiri ini, di bagian titik 3 ini, ada itu tampilan, kita ubah. Setelah itu, klik aja ini Kak, LMS Guru Kemendikbud. Insya Allah ada aja. Awal dibuka melalui HP, jadi kita lihati, kita share, kita jawab pertanyaannya. Nah, ini adalah tugas yang nanti besok untuk kakak pelajari. Insya Allah 1 jam pembelajaran kan selesai, apalagi nah kayak bagian pian ini, ibaratnya tuh melihat dari tugas-tugasnya kan bagus-bagus, alhamdulillah Kak ya. Update juga. Di sini kakak ada pertanyaan, nanti kakak jawab. Boleh pakai Canva, PDF atau Word, boleh silahkan, atau bahkan pakai foto aja, pian screenshot atau pian apa jawaban pian tulis tangan, pian foto, pian kirim, insya Allah ulun hargai. Insya Allah di atas rata-rata juga ulun hargai, maksimal, yang terbaik desain bagian pian. Nah, ada pertanyaan ini kayak, dan ini ada jawaban, jadi ada berapa kolom ini? 1, 2, 3 kayaknya. Apa yang dari dapatkan diterapkan dalam pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, berdasarkan itu Kak ya, jadi besok malam jam 23.59 itu terakhir due date-nya. Tapi seandainya ada kesibukan, tapi usahakan daripada nanti ketuyuk tugasnya, sayang itu lebih baik cepat. Nanti soalnya nanti ada kelihatan jadwal pengirimannya di sini Kak ya. Jadi kalau ulun memberi poin maksimal kan ibaratnya itu dari LMS-nya karena yang mempertimbangkannya sedikit. Jadi kalau hitungan dapat nilai 100, kemungkinan yang agak terlambat sedikit, jadi ada sekian-sekian. Tapi usahakan yang terbaik aja dan bagian pian. Oke, terima kasih Kak. Sebelum ulun tutup ada pertanyaan Kak, izin.
tugas atau apa? Oh tidak ada, nyaman ulun akhiri. Biar sama-sama kalau kakak-kakak pengen istirahat. Izin kayak mohon maaf lebih 10 menit. Izin Pak narasumber. Oke, Izin di luar pembelajaran Pak Indik. iya Kak. Nggih. Pak Indik, hari Jumat jam 4 sampai jam 6. Inggih, Pak Ahmadi bagaimana Pak? Kegiatan dari jam 4 sampai jam 6 di mini soccer Baritupia. Masya Allah. PGRI Alalak, Wendik. Oh inggih Pak, siap jam 4 sampai jam Jam 6 sore. Oke, inggih. Kumpul Baik Pak. di mini soccer Baritupia. Inggih, siap. Inggih Pak, insyaallah ulun Kami ribu ya Pak. Izin narasumber. Lanjut. Ada Bapak, aman Pak, aman. Inggih, siap Ilmu Pak. tutup dulu janganlah rekamannya, kita akhiri dengan berdoa Kak. Kak Ahmadi silakan yang tadi membuka, silakan ulun izin menutup pembelajaran kita. Alhamdulillah sudah selesai Kak. Izin. Oke, ulun ya silakan Kak. Siapa? Pian aja Kak. Terima kasih izin. Terima kasih Pak narasumber memberikan pembelajaran wawasan bagi kami untuk malam hari ini. Jadi mungkin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ahmadi. Sebelum memulai menutup pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada malam hari bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan yang ada pada diri ulun, baik dari penjelasan materi maupun dalam pelayanan ulun dalam pembelajaran kita pada PKG PJOK modul 1.3 ini Kak ya. Bukan ulun kayak menggasak-gasak bagian sekedar ibarat itu menjalankan amanah yang diberikan oleh PGP Kalsel. Semoga nanti kita bersama-sama membersamai khususnya di PKG PJOK, khusus guru-guru PJOK di wilayah Batola untuk bisa mensukseskan program ini Kak ya, untuk membawa nama Batola yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, bisa nanti chat pribadi ulun secara mandiri. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bersama. Foto bersama. Foto bersama belum kita? Foto bersama Kak. Ya. Foto bersama. Ulun semalam izin foto bersama ulun kada kawa tentang pencetan ulun nikah yang tersalah. Jadi yang mohon kawa aja Kak Ahmadi, Kak Adiat atau siapa Kak? Adiat Mohon diwakilakan. Ayo Kak Ahmadi. Saja Mas benar kopiah sudah pian lah. Kalau belum juga kayak pian aja yang sudah kau juga. Kopiah ulun lagi nah. Nah itu kalau bapak sama lanjut. Nah ya, coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Jangan di-share di grup. Insya Allah. Makasih Kak. Nanti hari Jumat rasanya 1 JP aja kita 45 menit. Insya Allah sesi ringan aja. Terima kasih Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin meninggalkan. Izin meninggalkan.
Assalamualaikum. Silakan Pak, terima kasih.